Ayatnya kalau salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan mereaksi dan membahas kisah luar biasa dari Dr. Richard Lee tentang perjalanannya menuju Islam. Dari seseorang yang sangat ambisius mengejar dunia hingga akhirnya menemukan ketenangan dalam berserah diri kepada Allah. Perjalanan ini begitu inspiratif, jadi mari kita simak dan refleksikan bersama. Sudah ditanya kan, sekarang kita tanya Dr. Richard nih. Ya, apa masalah Dr. Richard? Ya, kalau bagi aku ya Pak Ustadz ya, jujur ujian hidupku itu banyak. Oh banyak ya? Banyak, banyak. Tapi aku beruntung, Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku menganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustadz aja aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang aku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Ketika dulu, aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluargaku baik dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita nggak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar dan aku pernah dipenjara. Kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau. Aku sudah mengikhlaskan semua. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Berarti sudah humble down ya? Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu datang jauh lebih besar. Setelah kejadian, aku pikir setelah belajar, justru kan jadi lebih ringan badaiku, udah jadi lebih tenang. Ya kan, pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Ini enggak. Justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah.
fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah, kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Gak ada yang percaya penggiringan opini. Kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya, dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana, jadi lebih nggak marah. Ya. Justru aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun. Gila kan? Ya. Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Kartut dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Konvensi pers. Hampir setiap minggu pokoknya ada masalah konvensi pers. Dikatain jawab kayak gitu. Ini enggak, aku nggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku Profesional. dunia itu, karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya udah, pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Karena aku pikir ya, kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma Dunia tahu doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, sama Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu punya. Disinilah titik baliknya teman-teman. Beliau merasa ada yang kurang, mulai bertanya-tanya tentang kehidupan, dan akhirnya bertemu seseorang yang mengingat tentang ketenangan hati. Dan ini sering terjadi. Ya, Allah bisa memberikan hidayah lewat berbagai cara, termasuk dari orang-orang yang di sekitar kita. Kita sering sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa kita ini manusia, bukan mesin. Ada waktu di mana kita harus berhenti, merenung, dan mencari makna hidup yang sebenarnya. Dan ini yang dirasakan oleh Dr. Richard di saat itu. Masya Allah, lihat bagaimana beliau sekarang. Dulu selalu khawatir kalau sesuatu nggak berjalan sesuai rencana. Sekarang lebih tenang, karena percaya bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Inilah keindahan Islam. Kita tetap berusaha, tetapi kita juga berserah. Karena kita tahu apapun yang terjadi itu adalah terbaik menurut Allah. Dan jujur, ini perjalanan berharga buat kita semua. Kadang kita terlalu sibuk mengendalikan segalanya, padahal sejatinya kita hanyalah hamba yang tergantung padanya. Ketika kita sadar akan hal ini, hidup bisa jadi lebih tenang. Jadi teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, kesuksesan dunia tidak selalu membawa kebahagiaan. Kedua, mencari kebenaran dan ketenangan itu penting. Dan Islamlah jalan yang penuh rahmat bagi siapapun yang mencarinya. Semoga kisah Dr. Richard Lee ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mendekat kepada Allah. Kalau kalian punya pendapat ataupun pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan tetap memberikan inspirasi pada teman-teman semua.